Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Tentunya Ibu mengajar pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, anak-anakku, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Tentunya dalam KIKD menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor. Nah, perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Listira Miati Anugrah. Di sini Ibu mengajar di SMKN 1 Campaka Cianjur. Lanjut ke pemaparan materi ya. Nah, di sini sebelum kita belajar ke dalam suatu materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui peta konsepnya terlebih dahulu dari materi tersebut. Di sini ada yang dimaksud dengan pengertian mesin, lalu keuntungan dan kerugian pengguna. Nah, poin ketiganya yaitu jenis-jenis mesin. Yang keempat, prosedur pengoperasian mesin. Yang kelima, pemeliharaan mesin. Lanjut kepada pemaparan materi. Nah, sebelum ke dalam jenis maupun dan lainnya, kita terlebih dahulu yaitu mengetahui pengertiannya apa sih pengertian dari mesin kantor. Nah, mesin kantor ialah suatu perlengkapan yang berupa peralatan-peralatan yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan atau menghimpun, mencatat, serta mengolah bahan-bahan ataupun data dalam kegiatan ketatausahaan yang cara bekerjanya menggunakan tenaga elektronik ataupun mengetik, ya. Nah, sedangkan saya mengutip beberapa macam pengertian mesin kantor. Nah, yang saya ambil yaitu menurut para ahli Wursanto, mohon maaf. Mesin kantor merupakan sebuah peralatan yang sifatnya mekanik, magnetis, ataupun elektris yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan, mengetik, menggandakan, serta mengirim suatu keterangan kepada lembaga yang dibutuhkan atau yang berkaitan. Lanjut kepada materi berikutnya. Nah, di sini dalam keuntungan kegiatan mesin kantor itu terbagi menjadi 5 bagian ya anak-anak. Nah, pertama yang disebutkan di poin pertama itu dapat menghemat biaya pengerjaan tugas kantor, tentunya menghemat biaya, menghemat waktu dan sebagainya. Lanjut ke dalam keuntungan kedua. Nah, menghemat tenaga dan waktu berarti tidak membuang-buang waktu, karena ingat ke dalam istilah bahwa waktu adalah sebuah uang. Jadi menghemat tenaga dan waktu itu sangat penting ya untuk keuntungan mesin-mesin kantor. Nah, ketiga, memudahkan penggunaannya dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan. Sangat memudahkan, sangat membantu ya istilahnya anak-anak. Nah, di sini memudahkan dalam melakukan pengawasan. Tentunya dengan adanya suatu mesin, pekerjaan yang kita kerjakan akan berjalan dengan lancar. Nah, di sini menghasilkan suatu permasalahan yang dituju ya. Lanjut ke dalam materi berikutnya. Nah, lalu dari tadi kan ada keuntungan tuh ya anak-anak. Nah, sekarang itu ada yang dimaksud dengan kerugiannya. Tentu sebuah mesin itu pasti ada yang namanya keuntungan juga, ada yang kelebihannya, ada keuntungannya. Berarti kekurangannya ada kerugiannya. Tentu, contohnya itu pertama, penyusutan beberapa jenis mesin sangat tinggi sehingga mengurangi produktivitasnya. Penyusutan beberapa jenis mesin.
Contohnya karena ada kerusakan ya. Nah, yang kedua, mesin tertentu mempunyai beban tinggi dalam hal penggandaan dan pemeliharaannya. Ketiga, kesulitan merekrut operator mesin yang terampil dan handal sehingga berdampak pada biaya pelatihan. Oke. Materi berikutnya ialah jenis-jenis mesin kantor. Nah, jenis-jenis mesin kantor ini terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya labor saving machine, yaitu mesin penghemat tenaga. Nah, contohnya, mesin ini merupakan mesin untuk menghemat fisik, tenaga, dan pemikiran manusia. Contohnya, alat-alat berat. Seperti apa aja, yaitu laptop, komputer, dan kalkulator untuk memudahkan suatu pekerjaan administrasi. Nah, ada juga money saving machine atau mesin penghemat biaya. Nah, mesin ini yaitu merupakan mesin untuk menghemat pengeluaran biaya, khususnya biaya produksi. Contohnya seperti mesin produksi massal. Nah, seperti apa? Yaitu mesin pengganda. Nah, ketiga, mesin ini yang digunakan untuk menghemat waktu, yaitu time saving machine atau mesin penghemat waktu. Nah, berdasarkan tenaga penggerak, itu terbagi menjadi 2 bagian. Berdasarkan tenaga bergeraknya, itu ada yang dimaksud dengan mesin manual dan juga ada yang dimaksud dengan mesin listrik atau mesin elektronik. Nah, anak-anak, bahwasannya mesin manual itu yakni mesin yang dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia atau tenaga murni. Nah, contohnya ialah mesin kalkulator, gunting, stapler, alat penomor, atau alat pemotong kertas. Itu masuk ke dalam mesin manual. Sedangkan yang kedua itu tadi disebutkan oleh Ibu bahwa mesin terdiri menjadi 2. Yang keduanya itu adalah mesin listrik atau mesin elektronik. Nah, yakni mesin yang beroperasi dengan daya dari listrik. Contohnya seperti mesin kantor, apa aja contohnya? Pertama seperti komputer, AC, mesin fotokopi, dan mesin kas. Itu adalah termasuk ke dalam mesin listrik. Ada laptop, ada komputer, printer itu masuk ke dalam mesin listrik. Lanjut. Nah, manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaatnya itu manfaat dari pemeliharaan dan perawatan pada mesin kantor. Pertama, upaya mencegah dini kerusakan pada mesin kantor, ya. Kedua, memperpanjang usia pemakaian mesin sehingga menurunkan biaya pengadaan. Yang ketiga, yaitu menghindari resiko kehilangan. Nah, itu ya manfaatnya. Yang keempat, menghindari usaha penyimpanan yang tak terkontrol. Lanjut. Nah, lanjut ke materi pemaparan berikutnya. Nah, pemeliharaan atau perawatan mesin kantor dibagi menjadi 2 berdasarkan kurun waktu. Nah, anak-anakku, dalam pemeliharaan atau perawatan mesin kantor itu terbagi menjadi 2 kan. Nah, pertama itu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari yakni pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh si pengguna mesin tersebut. Orang tersebut bertanggung jawab sebelum digunakan, saat digunakan, dan sesudah penggunaan mesin. Nah, sedangkan pemeliharaan berskala yakni pemeliharaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 1 mingguan, 1 bulanan,
per semester, dan lainnya. Pemeliharaan ini bisa dilakukan oleh si pengguna atau pegawai kantor sendiri, atau bisa dilakukan dengan bantuan orang lain seperti teknisi. Oke, mungkin sekian materi yang akan Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selebihnya, materi yang akan disampaikan, kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.